Halo semuanya, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikirin apa ya fondasi hidup kita? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita semua, keluarga. Kita akan coba lihat dari sudut pandang yang mungkin sering banget kita lupain, padahal itulah dasar dari hidup kita. Oke, yuk kita mulai. Aku mau ngajak kamu buat ngerenung sebentar. Coba deh, bayangin sejenak momen-momen paling awal di hidup kamu pas kita tuh bener-bener bergantung sepenuhnya sama orang lain. Sumber kita ini ngajak kita ngebayangin masa-masa itu loh. Hari demi hari kita tuh digendong, dilindungin, dan seiring kita makin berat, beban ibu kita juga makin berat kan? Tapi, apa dia pernah ngeluh? Enggak, sama sekali. Yang ada cuma keinginan tulus biar kita tetap aman. Bahkan coba bayangin deh, rasa sakit luar biasa pas ngelahirin kita, itu semua katanya bisa langsung sirna. Cuma karena apa? Cuma karena denger tangisan pertama kita. Wah, itu momen yang benar-benar mengubah segalanya buat mereka. Dan pengorbanan ini tuh nggak berhenti di situ aja. Demi ngasih kita makanan terbaik, sering banget loh mereka nunda kebutuhan mereka sendiri. Rasa lapar mereka nggak sepenting perut kita yang kenyang. Ini benar-benar cinta tanpa pamrih yang paling murni, ya nggak sih? Nah, setelah kita ngerenungin pengorbanan yang segitu besarnya, jadi muncul pertanyaan yang cukup bikin mikir ya. Kalau fondasi keluarga itu dibangun di atas cinta yang kayak gitu, kok sering banget ya ada keretakan? Iya kan, kenapa cinta sebesar ini jadi gampang banget kita lupain? Nah, sumber yang kita bahas ini nunjukin kalau ada satu fase dalam hidup kita di mana kita mulai ngelihat keluarga dari sisi yang beda banget. Apalagi pas masuk usia remaja ya, fokus kita tuh seringnya geser. Kita jadi lebih gampang lihat sisi negatifnya, nganggap orang tua tuh kolot, atau terlalu ngekang. Kita lupa sama sejarah panjang cinta dan pengorbanan yang udah mereka kasih. Nah, jadi ini nih poin kuncinya. Keterputusan itu terjadi pas komunikasi jadi satu arah. Kita jadi orang yang nuntut, pengennya dimengerti, tapi kita sendiri nggak berusaha buat ngertiin harapan dan keinginan mereka. Disinilah biasanya konflik mulai muncul. Oke, sumber kita ini kemudian nawarin sebuah visi, sebuah ide, gimana sih seharusnya keluarga itu berfungsi. Jadi, keluarga itu bukan cuma sekumpulan orang yang tinggal bareng, tapi sebuah persekutuan kasih. Yuk kita lihat lebih dalam. Dalam konteks iman Kristiani, keluarga itu punya sebutan khusus, Ecclesia Domestica, atau gereja rumah tangga. Ini konsep yang kuat banget loh, artinya keluarga itu sekolah pertama kita. Tempat paling dasar di mana iman, cinta, dan nilai-nilai hidup itu diajarin dan dirasain untuk pertama kalinya. Dan slide ini ngegambarinnya dengan pas banget. Kutipan dari dokumen gereja ini negasin kalau yang ngiket itu semua adalah cinta kasih. Jadi bukan cuma hubungan darah, tapi cinta yang aktif, yang benar-benar menghidupkan hubungan antar anggota keluarga. Jadi, peran orang tua itu jauh lebih dari sekedar nyiapin makanan dan pakaian. Mereka itu pendidik pertama dan utama. Tugas mereka itu menciptakan suasana cinta dan iman di rumah, ngajarin nilai-nilai sosial yang penting kayak peduli dan adil, dan juga ngebantu anak-anaknya buat nemuin tempat mereka di masyarakat yang lebih luas. Tapi tentu aja ini bukan cuma soal orang tua, hubungannya itu timbal balik. Sekarang yuk kita lihat dari sisi sebaliknya. Gimana sih peran anak dijelasin di sini buat ngejaga keharmonisan keluarga? Jadi gini, rasa hormat seorang anak itu bukan soal nurut aja tanpa mikir. Menurut ajaran ini, rasa hormat itu lahir dari sesuatu yang lebih dalam, rasa terima kasih, rasa syukur atas hadiah kehidupan, dan semua cinta serta usaha yang bikin kita bisa tumbuh sampai sekarang. Nah, tabel ini ngerangkumnya dengan jelas banget kan? Di satu sisi ada peran orang tua, mendidik, memelihara, menciptakan rumah yang hangat. Di sisi lain ada peran anak, membalas dengan syukur, kasih sayang, kepercayaan, dan dukungan. Terutama pas orang tua lagi susah atau udah menua. Keseimbangan yang indah banget. Dan ini konsep yang dalam banget bahwa anak-anak itu bukan cuma nerima aja, tapi mereka juga punya peran aktif buat menguduskan orang tua mereka. Maksudnya, sikap dan perbuatan kita sebagai anak bisa bantu orang tua kita jadi pribadi yang lebih baik juga. Wow. Oke, kita udah ngobrolin konsep dan visinya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita nerapin ini di kehidupan sehari-hari? Yuk kita lihat beberapa langkah praktis yang disaranin. Sumber kita ini ngasih cara yang simple banget dan bisa langsung kita coba. Pertama, doain mereka setiap hari. Kedua, ingat dan rayain momen-momen penting mereka kayak ulang tahun.
Dan yang ketiga, yang paling nyata nih, bantu pekerjaan mereka sehari-hari. Ini tuh tindakan-tindakan kecil yang maknanya besar banget. Dan sebagai penutup, yuk kita renungin ayat ini sejenak. Ayat ini seolah-olah merangkum semua yang udah kita bahas. Bahwa ajaran dan cinta dari orang tua itu kayak kompas, panduan yang selalu nemenin kita di setiap langkah, bahkan mungkin pas kita nggak sadar. Jadi, setelah semua obrolan kita ini, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Bukan buat dijawab sekarang, tapi buat direnungin. Apa sih satu hal kecil, satu tindakan sederhana yang bisa kamu lakuin hari ini untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada keluarga kamu?